Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita, membangkitkan kita dari tidur kita, setelah Dia mematikan kita. Dan kelak kepada Allah kita akan dikembalikan. Tidak sedikit orang yang tidak pernah bangkit lagi dari tidurnya. Kehidupan dia di dunia telah usai. Dan kematian itu adalah pemutus segala kelezatan. Kita semua punya keinginan, punya angan-angan. Dan subhanallah jamaah, tidak ada satupun orang mati kecuali ada keinginan dia yang belum terlaksana. Sampai baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau ingin mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Tapi beliau meninggal terlebih dahulu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq yang melanjutkan pengiriman pasukan itu. Beliau juga pernah berkata alaihi salatu wassalam ketika beliau puasa di tanggal 10 Muharram di tahun ke-11 Hijriah. Nabi alaihissalatu meninggal kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sebelum Rabiul Awal itu bulan Safar. Sebelum Safar itu bulan Muharram. Ketika beliau puasa tanggal 10, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, ya Rasulullah, ini Yahudi puasa nih tanggal 10. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? La in ishtu ila qabil. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Tapi sampai meninggal dunia alaihi salatu wassalam gak pernah puasa tanggal 9. Kenapa? Karena gak sampai, umur beliau gak sampai tahun 12 Hijri. Sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kalau punya angan-angan dan cita-cita, cita-cita itu kebaikan. Karena semua punya angan-angan. Ada yang ingin merenovasi rumahnya. Ada yang ingin jalan-jalan mungkin. Coba kalau angan-angannya, aku kepingin haji tahun depan. Aku kepingin umrah tahun depan. Kalaupun kita meninggal dunia, semoga sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat kedua di bulan Rajab ya. Semoga kita bisa memaksimalkan Jumat ini dengan amal-amal soleh yang jadi persiapan kita untuk masuk ke bulan Sya'ban, kemudian masuk ke bulan Ramadan. Ada satu hadis yang ingin ana ulas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan doa. Kita ini makhluk yang lemah. Jangan pernah merasa kuat. Jangan pernah merasa kaya. Kenapa? Karena perasaan kuat, perasaan kaya membuat sikap kita akan berubah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Alaq, Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat
merasa dirinya sudah berkecukupan. Dia sudah kaya. Dia sudah kuat. Dia sudah mampu. Perasaan, sebenarnya dia nggak mampu. Artinya nggak pernah orang itu jadi kaya sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan antumul fuqara. Kalian adalah orang-orang fakir. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Lemah sekali. Ada yang pernah nonton video seorang atlet binaraga di Bali. Dia ingin show kekuatan dia. Dia live. Dia angkat beban yang berat sekali. Dia angkat beban. Mati dia. Dalam posisi live. Mati. Dia ingin menunjukkan kekuatan dia. Nggak ada yang bantuin dia wala apa. Nggak ada makhluk. Manusia ini makhluk yang lemah. Makhluk yang fakir. Makhluk yang tidak bisa apa-apa. Makanya orang kalau mau keluar rumah. Rumah itu kan jadi benteng kita. Yang mungkin orang berpikir ketika dia punya rumah. Dia akan selamat dari banjir. Dia akan selamat dari gangguan di luar. Ketika keluar rumah. Apa yang dia katakan? Bismillah. Dia sebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah. Aku menyerahkan semuanya kepada Allah. Lalu kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma kadang-kala manusia itu merasa kuat, merasa lemah, sehingga dia nggak berdoa. Kebanyakan kita itu berdoanya kapan? Ketika merasa lemah, ketika merasa tidak mampu, udah jalan buntu, maka di situ dia akan benar-benar memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu selalu menumbuhkan perasaan, aku ini butuh sama Allah. Tanpa Allah aku nggak bisa apa-apa. Itu juga yang akan menyebabkan sholat kita lebih khusyuk, ya. Ibadah kita lebih konsentrasi. Kenapa? Karena kita menghadirkan perasaan itu. Coba orang yang nggak tahu siang nanti makan apa. Dia benar-benar nggak punya fulus. Kira-kira doanya seperti apa? Kira-kira bagaimana ketika dia sujud memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang syekh menceritakan peristiwa Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz ini. Ayahnya raja-raja Arab Saudi sekarang. Dia yang membangkitkan kembali kerajaan Arab Saudi yang ketiga. Pernah hancur, bangkit lagi, yang terakhir yang sampai sekarang ini. Bapaknya Raja Salman, ya, bapaknya Raja Fahad. Ada satu orang dari satu daerah itu berhari-hari dia naik onta. Dia mau ketemu Malik Abdul Aziz. Raja. Dengan harapan raja ini menyelesaikan masalah dia. Ada beberapa permintaan dia sama raja. Berangkat dia. Entah berapa hari, akhirnya sampai ke base campnya Malik Abdul Aziz. Ketika itu waktu sholat maghrib. Orang-orang tuh ngeliat kok ada orang datang. Akhirnya ditunggu. Ditanya dari mana, apa keperluannya. Oh oke, kata dia. Akhirnya sholat maghrib bersama Malik Abdul Aziz. Udah selesai sholat, dia dekat sekali dengan Malik Abdul Aziz. Dia lihat Malik Abdul Aziz ini berdoa. Dia dengar doanya Malik Abdul Aziz. Bagaimana Malik Abdul Aziz berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Orang Baduy ini pulang.
Nggak jadi ngomong dan minta sama Malik Abdul Aziz. Selesai. Mana orang itu, kata dia. Pulang, kata dia. Panggil orang itu, kata dia. Ini keperluannya belum disampaikan sudah mau pulang, kata dia. Dan betul dipanggil, kata dia. Kenapa engkau pulang, kata dia. Engkau belum menyampaikan keperluanmu. Iya. Aku melihat engkau berdoa minta sama Allah. Engkau raja padahal. Engkau padahal raja. Kenapa aku minta sama engkau, kata dia. Aku akan ahsan berdoa minta kepada yang engkau minta sama dia, kata dia. Subhanallah. Di sini ketika seorang dikasih pendidikan tauhid, ya, bagaimana keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana dia mengkaji asma'ullah al-husna, sifat-sifat Allah yang mulia, yang menjadikan dia jadi yakin dan berdoa memohon kepada Allah. Akhirnya nggak boleh pulang sama Malik Abdul Aziz. Sini dulu, kata dia. Seperti itu. Setelah berapa hari sama Malik Abdul Aziz kasih hadiah atau apa, baru dia pulang. Tapi tadi perasaan mampu, perasaan sudah kaya, perasaan sudah berlebih, perasaan tidak butuh itu membuat orang dalam kondisi yang berbahaya sekali. Karena sejatinya dia nggak jadi kaya, dia tetap fakir. Dia nggak jadi ketika dia berkuasa, umpamanya dia merasa kuat. Itu hanya perasaan. Wa illa huwa faqir. Maka tiap hari Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja, apakah berhenti berdoa? Enggak. Maka ketika engkau dikasih rizki sama Allah berlebih, engkau harus memandang ini adalah karunia Allah, ini adalah pemberian Allah, yang kaya adalah Allah, yang ala kulli syai'in qadir itu hanya Allah Azza wa Jal, dan aku nggak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. Paling lemah, kapan antum jadi paling lemah? Ketika antum nggak bisa berdoa. Tapi ketika antum masih bisa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, antum akan jadi kuat, jemaah. Karena antum bersama Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Dan Allah mengatakan, memohonlah engkau kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini sebuah kepastian dari Allah SWT. Namun kalau ada doa-doa antum yang sampai hari ini belum terwujudkan. Ana sudah 20 tahun Ustaz berdoa, Ustaz. Ana sudah 10 tahun berdoa, Ustaz. Mungkin ada yang ingin punya rumah. Sampai hari ini rumahnya masih kontrak. Dia ingin punya pekerjaan tetap. Sampai hari ini kerjaannya belum tetap. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah ingkar janji. Firman Allah benar. Sadaqallah. Benar firman Allah. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, pasti Allah kabulkan. Apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi. Hanya saja dikabulkannya doa seseorang itu tidak harus yang dia pinta itu dia dapatkan sekarang. Boleh jadi ditunda. Dan penundaannya boleh jadi ya tahun depan baru dikasih. Kita nggak tahu. Boleh jadi 10 tahun lagi baru dikasih sama Allah. Boleh jadi setelah mati dan engkau dibangkitkan baru dikabulkan doa. Dan boleh jadi sudah dikabulkan di dunia tapi bentuknya bukan yang kita inginkan. Berapa banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kita selamat dari musibah, dan orang lain gak selamat dari musibah. Boleh jadi itu karena doa-doa. Cuma kita kan gak tahu. Umpamanya kita naik motor terpleset, lalu kita bisa
bisa pegang setir lagi dan seimbang. Boleh jadi antum seharusnya jatuh. Tapi dengan doa yang antum mohon kepada Allah, antum diselamatkan sama Allah. Tapi antum merasa belum, doa anda belum dikabulkan. Sudah, sebenarnya tadi antum mau jatuh. Udah dikasih tuh apa yang antum minta. Dan Nabi SAW mengajarkan banyak doa. Makanya kita perlu mempelajari doa-doa yang dibaca Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau dikasih kelebihan sama Allah Azza wa Jalla. Utitu jawami al-kalim. Beliau alaihissalatu wassalam kalau ngomong gak perlu banyak. Kalau sekarang antum bisa lihat ustadz membahas satu hadis 1 jam. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikannya gak sampai setengah menit. Setengah menit aja Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan. Umpamanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap muslim. Udah dibahas. Panjang sekali pembahasan. Iya. Karena orang-orang setelah Nabi alaihissalatu wassalam gak dikasih itu. Tapi ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan harapan ana setiap suami mengajarkan ini kepada istri. Jangan nunggu ustadz yang mengajarkan kepada istri. Yang gak bawa istri ke sini, pulang nanti panggil istri. Tahu, ana mau kasih hadiah buat ana. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, suatu hari kata dia, Nabi SAW mengajarkan kepada aku sebuah doa. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah. Ini hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Ahbad, Ibnu Hibban. Wahai Aisyah. Jadi suami itu perlu memberikan panggilan yang indah buat istri. Ada seorang istri yang curhat mengatakan, suami ana itu gak pernah Ustaz manggil ana dengan panggilan yang membuat ana itu senang dengan panggilan itu. Nabi SAW pernah memanggil Aisyah dengan panggilan ya Aish, dipotong, bukan Aisyah. Pernah memanggil dengan ya Muwaffaqah, wahai yang dikasih taufik sama Allah Azza wa Jalla. Atau yang sering kita dengar ya Humairah. Nah di sini Nabi SAW memanggil ya Aisyah, wahai Aisyah. Alaiki bijumalid du'a wa jawami'. Aisyah, engkau kalau berdoa, pilihlah doa-doa yang ringkas, tapi mengumpulkan banyak makna. Jadi doanya gak panjang. Umpamanya ketika antum sujud, antum gak bisa baca doa panjang-panjang, apalagi jadi makmum. Apa penyebabnya? Nah, karena ada imam. Jangan sampai antum doa ketika sujud, tahu-tahu imamnya assalamualaikum. Loh kok sudah assalamualaikum imamnya? Antum masih doa ketika sujud. Karena ada panjang yang antum ingin mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ketika tasyahud akhir. Antum lagi serius baca doa, tahu-tahu imamnya assalamualaikum lagi. Nabi SAW nyuruh kita milih doa-doa yang baik ketika tasyahud akhir. Nah, di sini seorang suami, posisi Nabi SAW itu sebagai seorang ayah, sebagai arahan kepada putrinya. Bagaimana Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah, ngasih doa lagi.
Ketika Fatimah minta pembantu kepada Nabi SAW, apa dikasih pembantu? Enggak, kasih doa. Apa doanya? Sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Padahal Fatimah sudah nikah. Dan Nabi SAW tidak segan untuk datang ke rumahnya Fatimah. Dan untuk masuk kamarnya Fatimah. Untuk duduk di antara menantu dan putri. Tapi apa nih doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah? Beliau mengatakan SAW, Quli, katakan Aisyah dalam doamu, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang pertama, ya Allah, panggillah nama Allah. Jadi kalau doa itu panggil Allah. Allahumma Rabbana ya Razzaq. Panggil Allah dengan nama-nama. Di sini Nabi SAW menyuruh kita memanggil dengan Allahumma. Karena nama Allah ini nama yang khusus buat Allah Azza wa Jalla. Yang menundukkan hanya Dia yang pantas untuk diibadahi saja. Cuma Engkau ya Allah. Ini itu artinya sesungguhnya aku. Bukan aku. Kalau aku, bahasa Arabnya apa? Ana. Aku. Tapi kalau sesungguhnya aku, inni as'aluka. Aku memohon kepadamu ya Allah. Memohon apa? Minal khairi kullihi. Aku memohon kepadamu dari semua kebaikan. Semua. Ajilihi wa ajilihi. Yang sekarang. Yang dekat nih. Atau yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam alam. Yang aku ketahui dan aku yang belum tahu juga. Bayangin. Minta semua kebaikan. Nabi SAW kadangkala berdoa dengan spesifik. Tapi di sini beliau menganjurkan untuk memilih doa ini. Artinya kalau antum nanti mencukupkan doa ini, sudah cukup doa ini. Kalau antum anak nggak hafal doa lain, Ustaz, cuma hafal doa ini, cukup doa ini. Tapi kalau antum bisa menghafal doa-doa yang lainnya, lebih baik lagi. Minta kebaikan yang sekarang dan yang nanti, yang aku ketahui dan yang aku belum tahu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya, jemaah. Ya sudah, kita serahkan sama. Pokoknya aku minta ya Allah, semuanya aku minta. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu. Kau tadi minta. Orang itu beribadah kepada Allah dengan cara khauf dan raja. Harap-harap cemas. Dia minta tapi dia takut juga. Ada yang kita takutkan dalam kehidupan ini. Minta semua kebaikan. Minta semua yang diminta Nabi SAW. Nah ini minta yang lebih detail lagi. Aku minta surga ya Allah. Surga itu termasuk kebaikan yang akan datang. Surga itu termasuk kebaikan yang diminta Nabi SAW. Tapi kita minta lagi. Karena Allah itu suka kalau orang berdoa maksa aja. Dia minta dengan sungguh-sungguh. Aku minta surga. Bukan cuma surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Aku minta surga
dan minta semua yang dapat mendekatkan ke surga. Baik itu ucapan atau perbuatan. Jadi minta ketaatan kepada Allah. Minta supaya kalau ngomongnya baik, ya, kalau berbuat yang baik yang bisa mengantarkan ke surga. Wa a'udzubika minan nar. Ini termasuk keburukan yang sudah diminta di doa pertama dan kedua tadi. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min amalin au min qaulin au amal. Dan dari semua perkara yang dapat mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan atau perbuatan. Minta dijauhkan dari dosa-dosa. Baik dosa lisan atau dosa raga kita. Atau dosa hati. Kemudian yang terakhir. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, agar semua takdirmu, semua keputusanku buat aku itu baik. Kan kita disuruh beriman dengan takdir baik dan buruk. Tapi kadang-kadang kita tertimpa musibah. Ya sudah, pokoknya kita minta. Apa saja keputusanmu, ketentuanmu, qadha-mu ya Allah, aku minta jadi kebaikan buat aku. Di riwayat lain, di lafaz lain disebutkan, wa ma qadaita li qada'an faj'al aqibatahu rusyda. Apa saja ketentuanmu kepadaku, untukku, aku memohon akibatnya itu kebaikan. Maka jamaah, baca doa ini. Hafalkan doa ini. Nanti anak akan kirim ke panitia supaya bisa disebarkan doa ini dan dihafalkan. Merasa itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga jadi bekal kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Dan hari ini hari Jumat, di akhir Jumat itu ada doa yang mustajab. Ada waktu yang mustajab di sana. Maka semoga kita sudah bisa mempraktekkan doa ini. Gak apa-apa nyontek antum. Berapa kali bacanya Ustaz terserah. Antum berapa kali antum mau minta lagi sama Allah, minta lagi sama Allah, minta lagi sama Allah. Terus minta. Dan ketika ada kesempatan lain, ya baca doa-doa yang lainnya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.